Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Saleha dari kelas 10H. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Jawa Barat yang berjudul Lutung Kasar. Pada zaman dahulu kala, di bumi Sunda hiduplah seorang putri cantik yang bernama Purbasari. Ia adalah anak bungsu dari Prabu Tapa Agung, Raja Kerajaan Pasir Batang. Selain Purbasari, Prabu Tapa Agung juga memiliki 6 putri lain. Mereka adalah Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakacana, Purbamanik, dan Purbalaya. Dari ketujuh anak perempuan itu, Purbasari memang memiliki paras paling menawan. Dia bahkan dikaruniai hati yang baik, lembut, ramah, serta suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya, Purbasari senang hati membantunya. Namun sayangnya, sang kakak Purbararang memiliki sifat yang sebaliknya. Walaupun berparas cantik, Purbararang dikenal memiliki sifat yang kasar, sombong, dan kejam. Setelah menjabat sebagai raja dalam waktu lama, Prabu Tapa Agung memilih untuk turun tahta. Sang raja tersebut pun memilih Purbasari untuk melanjutkan kepemimpinannya. Hal ini tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang oleh Prabu Tapa Agung. Menurutnya Purbasari merupakan sosok yang paling pantas menggantikan dirinya. Putri bungsunya tersebut memiliki sifat baik, bijaksana, dan jujur, sehingga pantas dijadikan penerusnya. Sangat berbanding dengan Purbararang. Di hadapan para petinggi kerajaan dan 6 putri lainnya, Prabu Tapa Agung pun menyerahkan takhta pada Purbasari. Setelah itu ia pun keluar dari istana dan memulai hidup baru sebagai petapa. Purbararang pun marah. Kerajaan Pasir Batang diberikan kepada adiknya, bukan untuk dirinya. Selang 1 hari sejak penobatan, Purbararang berencana menyelakai Purbasari. Ia menghubungi tunangannya Indrajaya untuk meminta nenek sihir. Nenek sihir yang jahat kemudian memberikan korek atau cat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Semburkan bara ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari, ujar nenek sihir pada Purbararang. Purbararang langsung melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Bara tersebut disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya di seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana dan menghentikannya menjadi ratu. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak timbul. Perintah Purbararang. Kemudian Purbararang mengambil tahta kerajaan Pasir Batang dan memerintahkan untuk Batara yang merupakan penasehat istana untuk mengasingkan Purbasari. Purbasari pun hidup sendiri di tengah hutan kebun. Karena kebaikan hatinya, ia menghibur dirinya dengan hewan-hewan di sekitar. Salah satunya yaitu kera berbulu hitam misterius. Purbasari pun menamainya kera itu Lutung Kasarung. Pada suatu bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke suatu tempat untuk bersemedi. Ia meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Tak disangka doa tulus Lutung Kasarung dikabulkan. Tanah di sekitarnya tiba-tiba menjadi sebuah telaga kecil. Airnya jernih dan harum, serta mengandung obat kulit yang ampuh menyembuhkan penyakit apapun. Paginya, atas ajakan Lutung Kasarung, Purbasari melihat telaga tersebut. Ia pun menceburkan dirinya ke dalam telaga itu. Dan akhirnya kulitnya menjadi bersih dan halus kembali. Itu Purbasari menjadi betah tinggal di hutan bersama Lutung Kasarung. Mereka pun menyukai satu sama lain. Ia pun kaget karena Purbasari sudah cantik seperti semula. Dengan sombongnya, ia menyebut seorang ratu harus memiliki suami yang tampan. Kala itu Purbararang sudah memiliki seorang calon suami. Purbasari yang sangat bingung secara spontan menarik tangan Lutung Kasarung. Jadi monyet itu tunanganmu? Mana ada ratu punya suami seekor monyet? Karena kata Purbararang sembari tertawa lepas. Pada saat itu juga Lutung Kasarung bersemedi dan merubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Purbararang pun kemudian mengakui kesalahannya dan memohon maaf pada adiknya, serta memohon agar tidak dihukum. Untungnya Purbasari yang berbaik hati memaafkan kakaknya. Setelah itu mereka semua kembali ke istana dan Purbasari pun kembali menjadi ratu dan bersama pangeran tampannya itu. Jadi teman-teman, moral dari kisah Lutung Kasarung ini adalah satu, rasa iri dengki dan keserakahan itu tidaklah baik untuk dipelihara dalam diri. Kelak kedua sifat tersebut akan membuat kita terjerumus dalam ketidakbahagiaan dan keterangan. 2. Jangan suka merendahkan orang lain. 3. Jadilah jujur dan baik kepada siapapun. 4. Kebaikan dan kebenaran akan menjadi pemenang dan membawa akhir yang indah. Baik, sekian cerita dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.